Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, tidak lupa Bu Guru ingatkan kepada anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha dan tahsin, silahkan sholat duha dan tahsin dulu, baru setelah itu lanjut belajar lagi. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kedua, subtema 2 tematik 5G. Silahkan dibuka bukunya halaman 71. Nah, di sini ada ayo mengamati, yaitu mengamati notasi lagu. Nah, di sini ada lagu Hari Merdeka. Pasti anak-anak sudah tahu semua kan lagunya kayak gimana, sering dinyanyiin apalagi pas acara 17-an. Biasanya pas upacaranya nyanyiin ini. Nah, di sini ada keterangannya. Nada dasar dari lagu Hari Merdeka ini adalah do ya. Lalu biramanya 2/4 dan temponya conbrio, yang berarti tempo conbrio ini artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan semangat dan berapi-api. Lalu lagu Hari Merdeka ini diciptakan oleh H. Mutahar. Nah, nggak usah dinyanyikan ya, pasti anak-anak sudah tahu sendiri lagunya. Nah, selanjutnya di halaman 72, kalau tadi kita sudah mengamati lagu, notasi lagu, yang kedua ini kita akan mengamati gambar tarian tradisional. Nah, di situ ada 3 gambar. Gambar yang pertama, kedua, dan ketiga apa perbedaannya? Iya, jumlah penarinya. Nah, berdasarkan jumlah penarinya dan cara penyajiannya, seni tari ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tari tunggal, yaitu tarian yang ditarikan oleh satu orang penari saja. Lalu yang kedua ada tari berpasangan, biasanya kalau berpasangan 2 orang ya. Nah, ada juga yang ketiga tari kelompok. Nah, tari kelompok ini biasanya ditarikan atau disajikan oleh lebih dari 3 orang penari, seperti itu. Nah, selanjutnya di halaman 73, di sini kita akan mempelajari tentang pola lantai pada tarian. Nah, pola lantai pada tarian ini sebenarnya ada 2. Ada pola lantai yang berbentuk garis lurus, ada pola lantai yang melengkung, membentuk garis lengkung. Nah, yang pola lantai garis lurus ini juga ada 3 macam. Yang pertama ada pola lantai yang mendatar, yaitu lurus kayak gini biasa. Lalu ada yang maju mundur. Kalau maju mundur itu ke belakang dan ke depan, dan ada yang serong secara diagonal. Kalian bisa lihat gambarnya di halaman 73. Nah, kalau pola lantai yang berbentuk garis lengkung itu dibagi menjadi 2. Ada yang setengah melingkar atau setengah lingkaran, dan ada yang melingkar, seperti itu. Nah, penyusunan pola lantai pada tarian bergantung pada kreativitas si koreografernya atau si pencipta tariannya. Nah, pola lantai ini menjadi bagian penilaian yang penting dalam perlombaan tari. Pola lantai pada umumnya disesuaikan dengan makna atau tema dari tarian. Nah, selain itu, penyusunan pola lantai juga harus memperhatikan unsur ruang, arah, fokus, level, kepadatan, keleluasaan, dan desain. Jadi kalau tergantung juga tuh panggungnya. Kalau misalnya panggungnya sempit kan nggak mungkin bikin pola lantai yang terlalu lebar kayak gitu. Nah, selanjutnya sekarang dibuka halaman 75. Kalau kemarin kita sudah membahas detik-detik proklamasi. Nah, sekarang kita akan membahas peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi. Jadi apa sih yang terjadi sebelum terjadinya proklamasi dan sesudah terjadinya proklamasi? Nah, kita akan bahas. Pada awal Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di Indonesia. Nah, kedatangan Jepang itu merupakan babak baru dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan Jepang. Sejak awal Maret
1942 sampai tahun 1945, yaitu selama 3,5 tahun, tentara Jepang menduduki seluruh Nusantara. Nah, dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia berlaku hukum perang Jepang. Semua kegiatan politik dilarang. Tenaga manusia Indonesia dan kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan perang antara Jepang dengan sekutu. Nah, untuk memikat rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, maka pemimpin Indonesia dilibatkan dalam pemerintahan Jepang. Nah, untuk menghadapi kekerasan Jepang, para pemimpin Indonesia menempuh jalan perjuangan tidak terbuka. Sebagian rakyat Indonesia seolah-olah bersedia bekerja sama dengan Jepang agar rakyat tidak lebih tersiksa. Nah, meskipun penjajahan Jepang sangat kejam, semangat perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah kendor, bahkan semakin membara. Nah, pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu sehingga tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Koiso memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, rencananya janji tersebut akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkatnya BPUPKI. Nah, dalam sidang pertama BPUPKI dibicarakan dasar Indonesia merdeka. Pada sidang keduanya, tanggal 10-16 Juli 1945, dibentuklah panitia kecil, yaitu terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abi Kusno, dan lain-lain. Nah, lalu pada tanggal 22 Juninya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta diadakan pertemuan pada pukul 20.00 jam 8 malam. Nah, waktu itu terjadilah persetujuan antara para anggota yang panitia kecil itu, dan terciptalah suatu konsep rancangan mukodimah hukum dasar yang akan diajukan ke sidang kedua BPUPKI yang akan datang. Nah, konsep rancangan hukum dasar ini yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan nih. Jadi Jepang udah menyerah, lalu Indonesia belum ada pemerintahan, jadi kekuasaannya kan kosong. Nah, timbullah silang pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya menyatakan kemerdekaan. Nah, tanggal 16 Agustus 1945 pada pagi harinya, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, mereka menuju ke rumah Laksamana Maida. Di rumah Maida tersebut, mereka menyusun konsep naskah proklamasi kemerdekaan yang kemarin sudah kita bahas. Nah, penulisan naskah teks proklamasi kemerdekaan disaksikan oleh Sayuti Melik, B.M. Diah, dan Sudiro. Nah, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya berkumandanglah proklamasi tersebut pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kemerdekaan Indonesia kan akhirnya telah diproklamasikan dan harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda menyadari akan pentingnya penyebarluasan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Selain dalam negeri, berita proklamasi juga perlu disampaikan ke negara-negara lain. Nah, supaya negara lain tahu bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Nah, penyebarluasan berita proklamasi ke luar negeri bertujuan agar
negara-negara lain tahu bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka ya. Lalu penyebarluasan berita proklamasi selain dari mulut ke mulut juga menggunakan media lain, yaitu radio dan media cetak. Nah, kepala bagian radio Domei atau dia itu merupakan radio Jepang, yaitu Waidan B. Penelewen memerintahkan Marconis Evus untuk menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia 3 kali berturut-turut. Nah, hal ini menimbulkan kemarahan di pihak Jepang. Akibatnya, kantor berita Domei disegel dan pegawainya dilarang masuk sejak 20 Agustus 1945. Nah, penyebarluasan berita proklamasi yang lebih luas berhasil diudarakan oleh pemancar RRI di Yogyakarta atau Radio Republik Indonesia. Melalui acara The Voice of Free Indonesia, Molly Bondan berhasil menyebarluaskan berita proklamasi menjangkau berbagai negara. Negara-negara yang dijangkau antara lain Inggris, Mesir, India, dan lain-lain. Bahkan pada 11 Juni 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, sikap Mesir ini diakui oleh negara-negara lain seperti Afghanistan, Arab Saudi, India, Irak, dan lain-lain. Nah, penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media cetak seperti stensilan. Mereka dengan berbagai cara menyebarkan stensilan naskah proklamasi. Mereka berkeinginan agar berita proklamasi dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, sekarang anak-anak silakan dibuka halaman 79. Nah, di situ ada Kini Aku Tahu. Silakan anak-anak baca sendiri yang bagian Kini Aku Tahu ya, dibaca saja, dipahami. Oke? Nah, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sekian. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.